Hai, selamat malam sahabat SBB. Kali ini aku mau ngebahas saham hari ini di tanggal 24 Maret 2022 ya. Langsung aja kita ke IHSG. Untuk IHSG hari ini naik ya di 7.049 dengan persentase 0,77%. Dan hari ini juga sektor perbankan naik semua ya. Untuk IHSG sendiri, supportnya itu di harga 6.996 dan resistennya di 7.088. Oke, langsung aja kita bahas BBRI. Untuk BBRI ini hari ini menguat ya. Hari ini menguat di harga 4.730 dengan persentase 1,72%. Dan menurut saya sejauh ini cukup bagus ya, BBRI uptrend. Ya, BBRI uptrend. Sebelumnya sempat gap ya. Sebelumnya sempat gap, tapi berhasil menutup gapnya ya. Dan untuk BBRI ini, jika naik di atas 4.750, buat yang ingin buy, mungkin bisa average up ya, bisa nyicil. Dan kalau naik ke harga di atas 4.800-an, kemungkinan potensi akan menguji ke harga 4.860. Dan jika seandainya BBRI ini breakout lagi, maka potensi target selanjutnya di harga sekitaran 5.000 ya. Oke, ini untuk BBRI. Kita lanjut aja ke saham berikutnya, sesama bank BMRI. Untuk Bank Mandiri sendiri, hari ini juga menguat di harga 7.925 ya, dengan persentase 1,93%. Menurut saya untuk BMRI ini selama masih di atas 7.775 ini masih bagus ya. Dan hari ini pun BMRI menutup gapnya ya. Dan buat teman-teman jika ingin buy on weakness bisa tunggu di 7.500. Dan untuk BMRI ini sebelum come date ya sempat menyentuh 8.100 ya. Dan mungkin masih ada potensi kenaikan ya. Dengan syarat selama masih BBRI selama masih bertahan di atas 7.775. Dan jika seandainya BBRI maksud aku BMRI berhasil ya di atas 8.100, target selanjutnya, potensi target selanjutnya ke harga 8.500 untuk BMRI ya. Oke, kita lanjut review berikutnya. Kali ini Adro.
Adro sendiri ya, menurut aku juga masih kuat ya di atas support 2.700 ya. Sebelumnya Adro sempat ya menyentuh 2.700, tapi Adro masih bisa bertahan ya, masih bisa bertahan, dan hari ini Adro berhasil naik ya ke harga 2.880, yang mana Adro berhasil naik di atas supportnya ya, yaitu supportnya di harga 2.800, support terdekatnya ya. Dan jika kita lihat Adro secara trennya ya, Adro uptrend ya, bergerak uptrend. Dan kalau kita lihat garis MACD-nya, untuk Adro bergerak sideways ya. Setelah sebelumnya Adro bergerak turun, dan sekarang sideways. Menurut saya Adro masih bagus. Kemungkinan potensi ke 3.000. Ke ini. 3.000. Tapi kalau seandainya gagal ya melewati 3.000, selama Adro ini masih kuat ya, masih kuat di atas 2.700, Adro secara uptrend masih bagus ya, masih melanjutkan uptrendnya selama di atas 2.700 ini. Ya semoga saja besok market mendukung ya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Kali ini mau ngebahas apa ya? Antam. Oke, kita lanjut ke Antam. Untuk Antam sendiri, hari ini Antam menguat ya, 5,60% di harga 2.640. Dan Antam juga berhasil ya menutup gap-nya. Dan kalau Antam, seandainya Antam berhasil break ya 2.640, kemungkinan Antam akan lanjut naik lagi ya ke harga 2.840. Menurut aku masih cukup bagus. Dan buat teman-teman yang misalkan ingin beli, jangan lupa pasang trailing stop ya di 2.490. Sekitar segitu. Oke. Cukup untuk Antam. Selanjutnya kita akan bahas apa ya? Indi. Buat Indi hari ini, Indi juga menguat ya, 2,63%, dan di harga 2.340. Jika dilihat dari grafiknya, Indi sepertinya mulai rebound kembali ya. Sebelumnya Indi itu sempat turun dalam ya, sempat turun dalam setelah gagal break di 3.000. Dan kalau dilihat ya dari ini garis EMA ini,
Garis EMA ini support, garis EMA masih kuat ya, masih kuat menahan indie ini, candle ini. Dan kenaikan hari ini juga membuat indie itu berada di atas resisten ya, yang mana resistennya itu 2.300 dan sekarang harganya 2.340 ya. Untuk indie mungkin wait and see menurut saya, karena indie ini belum terkonfirmasi break ya. Kalau break dan lanjut naik menuju target selanjutnya ya, di harga sekisaran 2.500-an untuk 1 minggu ke depan. Kalau amannya sih, kalau mau entry, ya itu tunggu ya di harga 2.300-an ya. Tunggu pullback dulu. Kalau misalkan masih bertahan, baru entry. Kalau indie membeli sekarang, sepertinya sudah ketinggalan ya. Kalau saya sih nggak mau ngejar harga. Ya sebaiknya dianalisa kembali ya. Karena kalau nggak dianalisa seringnya nyangkut. Oke, kita lanjut aja ke saham terakhir ya. Saham terakhir ini aku mau ngebahas Unilever. Untuk Unilever sendiri hari ini melemah ya 0,88% di harga 3.380. Dan kalau kita lihat grafiknya, Unilever ini downtrend ya. Dan kalau Unilever break 3.360, kemungkinan potensinya ke harga 2.810. Jadi buat teman-teman perlu hati-hati ya. Tapi kalau misalkan mau mengharapkan dividennya sih ya nggak apa-apa juga. Oke, cukup ya analisa saham dari aku. Semoga bermanfaat ya. Dan perlu diingat, video ini disclaimer on ya. Jadi channel SWW tidak mengajak untuk membeli atau menjual saham ya. Kita hanya video ini hanya untuk edukasi dan hiburan, dan channel SWW tidak menyarankan buat beli dan jual. Dan sebaiknya dianalisa ya, dianalisa sendiri dan yakin pada diri sendiri. Oke, terima kasih.